tapi tetap ditahan. Dan laginya pun, jika penyidik itu sebenarnya melakukan penyidikan terhadap dia, harusnya dari LP pokok Jeremy itu, setelah mereka melakukan penyelidikan, ditingkatkan ke penyidikan, sampai ditingkatkan lagi kepada penetapan tersangka, ditetapkan lagi sebagai tahanan, ya, sampai ke penyitaannya juga dan yang lain-lainnya itu ada peningkatan. Mereka semua menabrak SOP atau yang dikatakan Perkap nomor 6 tahun 2016 itu semua ditabrak sama mereka. Makanya tadi ahli mengatakan bahwa ini semuanya salah. Kalau salah itu tidak berguna dokumen ini untuk perkara ini kan sah. Nah, jadi tidak sah. Kalau ibaratnya kalau itu benar Jeremy menjual barang ilegal kepada si Jasmaidi, polisi harus membuat laporan polisi temuan, berarti berdiri sendiri. Nah, karena TKP-nya di Jakarta Timur masalah perusahaan yang dirugikan, terus dia transaksi di Tebet, Jakarta Selatan, LP-nya harus di Tebet tempat 80 itu, bukan di Jakarta Timur, karena dia pakai LP temuan yang baru. Makanya di sini tadi dikatakan semua dokumen yang digunakan penyidik ini tidak sah. Karena tidak sah ini itu, saya mendapat kesimpulan bahwa itu penahanan tidak sah. Karena dokumen mulai dari penyelidikan ke penyidikan sampai ke penangkapan, penahanan sampai semuanya tidak sah. Berarti tidak sah polisi penyidik itu menahan si Jasmaidi. Sempat berapa lama? Ini sudah mau 1 bulan ya. Sudah mau 1 bulan di Polsek Ciracas yang sekarang ini dititipkan di Polda Metro. Jadi harapan apa untuk sidang? Harapan saya sidang hari ini, kalau saya lihat dari tadi keterangan ahli dan barang bukti yang mereka tunjukkan pun tadi dari pihak penyidik, itu LP-nya tidak ada menyebut di LP itu nama daripada Jasmaidi dan tidak ada LP temuan. LP induknya itu tidak ada nama Jasmaidi dan di berita acara pun tidak ada menyatakan Jasmaidi dan tidak ada LP temuan. Makanya saya berkeyakinan penyidik harus kalah. Tidak ada kesempatan, tidak ada dalil yang menguntungkan daripada penyidik itu. Tapi semuanya dalil itu mementahkan mereka. Jadi harapan apa? Harapan saya sebenarnya kan saya selalu mengatakan agar penyidik itu mau belajar, jangan mau intervensi atasan penyidik, jangan. Jadi kita harus berpegang teguh normatif menggunakan SOP maupun KUHAP dan pasal yang dipersangkakan. Karena di dalam berita acara itu saya melihat dalam berita acara itu banyak di berita acara itu tidak sesuai pasal yang dipersangkakan, yang dipertanyakan kepada yang diperiksa. Nah, akhirnya kan tidak selaras pasal LP pasalnya yang dipersangkakan kepada yang diperiksa tidak sinkron, tidak selaras. Yang tidak, makanya perlu para penyidik itu harus banyak belajar dia. Kalau dia kurang mampu, dia menyadari dirinya, dia mau belajar. Gitu. Jadi yang sehingga kadang-kadang kan kalau kita seperti kami pengacara yang suka membela orang yang lemah, ya, walaupun tidak dibayar, karena kasihan, ya, yang si kasihan, karena ini orang susah. Sampai sekarang anak-anaknya ada 3 tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah karena bapaknya ditahan karena tidak ada biaya. Makan pun susah. Nah, kita harus menyadari karena kita merasa hibah, ya sehingga kita membantu gitu. Jadi tanpa pamrih. Jadi kita tidak memungut biaya apa-apa. Saya sebenarnya dari awal sebenarnya saya baik-baik kok mengatakan kepada Pak Kapolsek, ini tolong dievaluasi perkaraannya Jasmaidi. Dia ditanggapi. Terus sewaktu surat perintah untuk surat perintah kuasa untuk melakukan perapit itu juga saya kirim tidak. Ini kok udah sampai terbit ini, bagaimana Pak Kapolsek?